Selamat datang di komparasi termahal kita. Ini Yes. paling mahal nih. Paling mahal. Karena ini 3 digit dua-duanya. Jadi ini salah dua motor adventure yang ada di Indonesia. Betul. Yang satu ini adalah Ducati Desert X Rally ya. Ini versi rally-nya. Versi rally yang didatangkan oleh Ducati Indonesia. Betul. Sementara ini adalah Yamaha Tenere 700 World Raid yang didatangkan oleh Two Wheelers. By Glamour Auto Beauty. Betul. Jadi sebenarnya yang punya sama. Sama aja. Yang punya Ducati Indonesia sama yang punya Two Wheelers ini sama. Nah, makanya kita bisa komparasi dua motor adventure keren ini. Nah, seperti apa perbandingan keduanya? Yuk. Kita langsung ngebahas tampilan dulu, Riz. Betul. Jadi ini namanya berbau rally ya motor. Berbau-bau rally. Jadi kiblat itu arah motor rally Dakar pasti. Bener. Cuma emang konsepnya agak berbeda sih. Jadi kalau si Desert X ini tuh dia kayak pengen nonjolin motor tanah tapi dengan aliran klasik gitu ya, atau retro-retro gitu. Bener, retro adventure. Retro adventure. Beda sama yang Tenere tuh kesannya kayak modern, terus Kekinian banget. kekinian nakal gitu kan. Headlampnya tuh unik Ada banget 4 lah. lampu di sini nih. Bener. Dakar rally banget sih. Rally banget. Dan kedua motor ini punya ciri khas di bagian tengah sampai depan itu kelihatan gede bodinya. Betul. Sekarang bagian tengah ke belakang itu ramping banget. Bener banget. Dan di sini bahkan sangat ramping karena dia nggak ada bodi belakangnya. Kalau dilihat ini langsung mengekspos Rangka doang sama joknya. rangkanya doang. Jadi benar-benar langsung mengekspos yang namanya ini apa? Tubularnya nih. Langsung sampai belakang nyatu ke behelnya ini nih, ke pembonceng. Sedangkan kalau yang si Tenere tuh kesannya lebih rapi. Bener, karena di bodi belakang itu kayak ada semacam bodi belakang yang agak melebar gitu. Bener. Ya masih ada bodinya dikit lah. Masih ada bodinya dikit. Tapi kalau di Tenere ini dia nggak ada behel, kalau di Desert X kan masih ada nih. Betul. Kalau di Tenere tidak ada behel, cuman dia digantinya ada 4 titik dudukan atau mounting yang bisa dipakai buat box atau buat rack belakang. Buat rek belakang. Kalau buat geser-geser tuh bisa manfaatin gesper tuh yang ada di joknya. Terus juga tampilan tentunya sama-sama jangkung lah ya. Karena dia pakai ring 21 di depan, terus juga pakai ring 18 di Full belakang. size ya. Betul. Jadi ini yang terupdate nih sebenarnya dibandingkan Desert X yang base modelnya adalah suspensinya sih. Jadi suspensinya itu dia emang 20 mm lebih panjang travelnya atau jarak mainnya kalau dibandingin sama base model si Desert X. Makanya di sini tuh emang dia tuh disebutnya off-road ready lah ya. Buat yang emang off-road, buat gravel, buat loncat-loncatan, biar gak bottoming. Selain travel lebih panjang, dia juga ada penggunaan suspensi depan KYB-nya nih spesial. Karena diameter AC gede banget, kurang lebih 48 mm. Terus juga dia pengeremannya udah pakai Brembo. Brembonya pakai M50. Terus juga cakramnya ganda 320. Tapi peleknya pakai Takasago Excel Asia. Belum 12. Dulu saya pernah beli di Kebon Jeruk 3 ini. Pasang di Skywave. Itu juga KW lagi. Ya, nggak tahu sih KW apa enggaknya. Takasago Excel Asia. Dan ini emang dia agak beda dibanding sama Desert X yang biasa. Kalau Desert X biasa kan jari-jari di samping kayak Jadi keluar di BMW. samping. Nah, kan? Dan itu jadi udah ban tubeless. tubeless. Nah, ini dia balik lagi ke ban yang tube type atau ban dalam. Katanya sih buat penggunaan dia kan kayaknya lebih liar ya. Nah, lebih Buat ekstrim ya, rally ya. loncat-loncatan, ekstrim, ngehajar gravel, bat segala macam. Katanya sih jari-jari tengah ini lebih kuat. Gitu sih. Kalau kaki kita Tenere tinggal peleknya sama ya 2118. Betul, bannya juga sama nih. Ban juga Scorpion sama. Rally. Bener. Terus suspensi depan juga sama-sama kayak Mbak, cuman dia beda tipe nih. Ya. Karena dia diameter tabungnya itu agak lebih kecil. Lebih dia kecil. 42 mm. Jarak mainnya itu sekitar 240 atau 220 ya. Ya. Setelah itu dan dia ada setelan preload dan juga ribbon Full di tabung atas ini nih. Lalu untuk pengereman dipakai Brembo, cuman ini Brembonya yang lu pakai di atas. Iya, itu dia aksial 2 piston masing-masing ya. Jadi itu total cuma 4 piston dan kalau ini total 8 piston. Oh gitu. Tapi sebenarnya fresh kalau di motor-motor yang enduro kayak begini, buat yang adventure begini, nggak perlu yang pakep-pakep banget rem. Karena speednya juga nggak tinggi-tinggi Bener. banget gitu. Karena kalau di off-road itu malah cenderung pakai di rem belakang kan, lebih main Yes. rem belakang sama main power, main nge-slide gitu kan. Betul. Rem depan tuh jarang banget dipakai kecuali kalau di on roadnya di aspalnya. Makanya dengan kaliper 2 piston masing-masing di kanan dan kiri Harusnya tuh udah cukup cukup sih. banget. Dan diameter cakram juga lebih kecil Kecil, ketimbang bener. Desert X. Ini nggak tahu kenapa Desert X OP banget ya remnya ya. Kayak varian sport fairing lah bisa dibilang. Dan suspensi belakang dia pakai Kayaba juga.
dia jarak mainnya 220 mm. Mhm. Ini bannya big block banget sih, gede nih. Big block. Pirelli Rally STR. XTR ya, Scorpion STR. Sudah pakai Kayaba dengan dia tabung. Jadi Betul. tabungnya tuh model terpisah gitu lah. Terus juga dia sama-sama ini nih dilengkapi sama remote adjuster, jadi buat setel preloadnya tinggal puter-puter aja. Cuma kalau ini agak mesti ngolong ya, tangannya mesti agak ke dalam. Sedangkan kalau yang Ducati itu remote Sebelah kanan adjusternya ada di atas lancer. Cuma emang kalau yang si Ducati ini dia nggak pakai Proling nih, jadi si monoshocknya Langsung ke arem. bener. Kalau di Kalau ini Yamaha masih ada. khas apa? Monocross. Ya bisa disebut lah, monocross, Proling dan kawan-kawannya lah sebutannya. Tuh. Berikutnya kita akan membahas fitur dan teknologi dari kedua motor ini dengan harga yang cukup jauh ya. Panjang nih kayaknya nih bahasannya. Iya dong, tentu aja. Tapi kita bahas yang kelihatannya ya teman-teman ya. Yang Karena kalau kelihatan dijabarin aja. itu banyak banget. Banyak banget, karena ini harganya 450 jutaan ya, range-nya ya. 400 jutaan ya. 400 jutaan, yang ini 700 jutaan range-nya. Dengan beda 300 jutaan kurang lebih, 2,5 sampai 300 tentu aja. Desert X Rally memiliki fitur yang lebih banyak dan lebih kompleks kalau dibandingin sama Tenere Tenere. 300 World Rally. Tapi sebenarnya ini jadi dilema juga sih, karena kata sebagian orang kayak media-media di luar sana gitu ya, dengan kesederhanaannya fitur si Tenere itu justru malah jadi poin plus. Karena kan motor ini kan dibuat ugal-ugalan, maksudnya buat masuk hutan segala macam, artinya kemungkinan elektroniknya failure tuh lebih sedikit lah gitu. Kayak misalkan gasnya masih pakai kabel. Gak banyak gimmick ya? Iya, belum red by wire gitu kan. Kemudian juga nggak banyak gimmick-gimmick fitur di saklarnya. Nah kalau di sini tuh dilihat gini tuh udah banyak banget. Kayak saklarnya nih ya, riding modes aja tuh kurang lebih ada 7 gitu. Banyak banget. Jadi ada enduro, ada rally, ada sport, ada wet, ada road gitu kan, macam-macam. Dan tiap si riding modes-nya itu bahkan tenaganya beda-beda. Kalau yang paling tinggi itu tentu aja yang sportnya atau yang rally-nya lah. Jadi itu kurang lebih 110 PS. Terus turun ke bawah tuh ada yang 90, kemudian yang wet atau yang roadnya itu mungkin di sekitar 70 PS kurang lebih. Jadi makin lama makin rendah. Cuma emang kalau di yang enduro, powernya nggak terlalu besar, tapi buka-bukaannya responnya katanya sih lebih agresif. Terus kemudian juga dia buat Ducati wheelie-nya nih, jadi ada fiturnya juga. Wheelie control. Wheelie control juga lebih diminimalisir gitu kan, diminimalisir. Kemudian juga ada ABS traction control, dan tentu aja kalau masih bahas Desert X itu speedometer keren banget teman-teman. Jadi dia sama sih sebenarnya kayak si Tenere Vertikal ya. Jadi benar-benar kayak tampilannya motor Dakar banget, apalagi kalau di sini tuh bisa ala-ala bikin kayak pace note gitu. Jadi kayak berapa kilo ke depan belok kanan, berapa kilo ke depan tuh belok mana segala macam. Nah, itu bisa dibikin. Kemudian juga ada ininya nih, tower ini nih. Sebutannya Tower apa? GPS. Iya. Tower kan ya, kayak di anak-anak Dakar gitu. Jadi dia sama-sama ada towernya buat bracket GPS. Kemudian juga ada steering damper Öhlins, sama juga kayak si Tenere buat kestabilan selama berkendara, terutama di jalur yang gravel atau yang off-road. Terus juga kalau di sini tadi saya lupa nambahin, jadi selain suspensinya dia spesial, juga dia segitiganya atas bawahnya pakai yang aluminium billet. Jadi pastinya lebih kuat dan istimewa. Tenere kalau dilihat nih kayaknya nggak ada riding mode ya. Sepi ya? Sepi. Karena dari speedometer nih nggak ada opsinya juga. Tapi dia jualan utamanya tankinya. Wah, apalagi ini tipe World yang Trade. World Trade ini emang 23 liter. buat berkelana Jarak sih. 500 km nggak perlu isi bensin. Touring Jakarta Semarang nggak perlu isi bensin. Cuma sekali isi ya 200 ribuan lebih ya. Karena udah 23 liter. Bener. Terus fitur lainnya dia pakai jok yang ini memang rally ready. Di settingnya tuh Rally ready. ala-ala kayak motor crossnya Yamaha YZ ya. Dan panjang Juga banget. ramping dan panjang, walaupun di bagian sini tuh agak kepisah. Ya. Karena bagian belakang ini sebenarnya bisa dilepas buat bracket nih. Kalau lihat dari potongan dan dudukan mounting-mountingnya ini ya. Buat dry back gitu-gitu ya. Betul. Speedometer 5 inci, sudah TFT, bisa connect handphone. Oh, aplikasinya bukan My Connect tapi My Ride App. My Red Apps. Jadi itu aplikasi Yamaha buat big bag Yamaha seperti di Tenere 700 World Trade ini. Fiturnya mirip-mirip, mungkin nggak sekompleks yang di Desert X Rally ini untuk baca. Kalau dia kan ada kayak semacam bikin pace note tuh Betul. buat baca titik-titik poin, waypointnya. Waypoint. Kalau di sini dia formatnya ala roadbook gitu aja. Dia memang tidak ada riding mode, tapi dia punya 3 mode ABS. Ini juga ada 3 mode ABS. Kan harganya beda jauh. Iya sih. 3 mode ABS, full on, Full on. on off, dan full off. Full on.
Jadi itu memang untuk motor-motor gaya-gaya adventure harus ada mode ABS yang Belakangnya off. belakangnya off. Minimal. Terus lainnya all-in adjustable, itu juga Sama. di ZX juga ada all-in adjustable steering damper. Cuma kayak beda ukuran ya, yang di ini kayak lebih gede ya. Lebih panjang ya. Lebih panjang. Size-nya. Lalu off-road design air cleaner box. Apa itu? Jadi box filter udaranya di bawah sini tuh ala-ala motor off-road. Tinggi gitu maksudnya. Tinggi dan lubang itu agak dibikin naik lagi. Oh. Jadi ngelewatin banjir aman nih. Buat menghindari box filter ini dari debu, kotoran, air dan juga lumpur. Betul. Jadi mesin masih bisa jalan terus. Dia memang harga lebih murah ketimbang di ZX. Nggak ada fitur riding mode-nya. Harap maklum. Karena tenaganya juga nggak yang gede-gede banget sih. Cuman di angka 60 atau 70-an PS. Ya. CP3 ya dia? CP2. CP2 ya? CP2, dia bikinan Pulau Gadung kayaknya ya? Iya, MT-07 nih mesinnya. Pulau Gadung Pride. MT-07. Gitu sih, selebihnya paling dasar teknisnya tambahannya kayak koplingnya udah hidrolis gitu kan. Jadi emang dikasih banyak banget fitur-fitur tambahan sih. Hidrolis kalau selangnya bocor ribet. Bener! Kalau ini tali koplingnya bocor tinggal cari kabel kopling Vespa. Tapi ini nggak ribet kalau dia bocor. Ada quick shift-nya. Iya bener. Paket lengkap banget ini, asli. Jadi paket yang mungkin biasa kita lihat di motor yang sport gitu ya, tiba-tiba dimasukin ke yang alirannya off-road. Bahkan ada grip heater. Ini kepake sih kalau grip heater. Itu kepake. Kalau itu nggak ada heater-heaterannya. Oh nggak ada kayaknya. Beda jauh. Kita naikin motor onta buat ngebahas dimensinya dan posisi riding. Wah, Itu moment of truth ya. langsung. Jadi fun fact-nya Desert X Rally ini dengan travel yang lebih tinggi, ground clearance-nya 280, tinggi joknya ini merupakan kalau nggak salah ya, varian Ducati yang joknya paling tinggi. Pai jangkung. Paling jangkung, 910 mm. Tinggi banget sih, tentu aja buat postur. 170 tentu aja jinjit ya. Tapi untungnya dinaikinnya sih agak ambles. Tapi tetap kaki ngebalet dan lumayan pas-pasan. Secara dimensi ya sebenarnya fairingnya nggak terlalu lebar sih ya. Nggak kayak itu ya. Ini sih lebar banget di tangkinya nih. 23 liter, Bo. 23 liter kanan kiri lagi kan, double tuh mulut tangkinya juga. Kalau ini sih kerasa lebih, harusnya masih mudah dikendalikan. Stangnya juga nggak terlalu lebar. Tingginya juga rasanya pas sih. Buat di badan, buat di pundak, di lengan. Saat putar balik atau belok patah juga lengan nggak sampai ketarik banget lah. Masih batas aman buat postur-postur Asia atau postur orang 170. Cuma keluhannya ya ini aja nih. Dari jok ke pantai atau ke tanah pas napak. Terus kalau footstep-nya juga, wah footstep-nya enak banget. Footstep-nya jadi cukup rendah. Jadi kaki tuh di sini nggak terlalu nekuk, nggak bikin pegel-pegel banget. Terus kalau kita posisi diri, wah, tankinya nih karena dia nggak terlalu lebar dan stangnya cukup, jadinya pede sih, pede banget. Asik. Tenere gimana Tenere? Tenere ini untuk panjangnya dia 2370 mm, lebar total dia 905 mm, tetap lebih lebar setangnya ketimbang tangkinya ini. Tetep. Lalu tinggi joknya lebih rendah ketimbang di ZX, dia 890 mm aja. Jadi, makanya tetap ngejinjit sih, ngebalet. Untuk badan 172 cm dan triknya kalau pakai motor moge adventure kayak gini, Nah, geser pantat. geser pantat, kaki napak. Dan ini aman sih, Aman. nggak yang kita pengen jomplang ke kiri ataupun jomplang ke kanan. Tapi nggak tahu tuh kalau pas lagi full tank. Kenapa? 23 liter. Tuh kan bensin kayak ngocak di dalam. Ya kayak, nah ini kan mulut TG ada dua nih. Harusnya turunnya sama nih. Bareng ya. Nggak mungkin sini habis, sini pas dulu nih. Sini habis duluan baru yang ini, nggak mungkin tuh. Bakal nggak seimbang di motornya. Dan dia beratnya tuh 220 kilo. Itu berat isi. Basah tuh. Udah sama bensin 23 liter, sama oli-oli 2,3 liter kalau nggak salah. Sama cairan-cairan yang lain lah, 220 kg. Dan kalau didiriin, harusnya masih oke ya. Nah karena dia tangkinya lebar depan, kalian nggak perlu khawatir kakinya ngangkang banget. Bener. Karena justru di bagian tengah sini ini ramping. Karena bekat joknya ala motor cross tadi tuh, ramping di sini dan ini masih oke banget. Paha juga nempel ke bagian sini yang mana ini nggak ada warna cat body, jadi nggak akan pudar nih warna bodinya. Untuk kena bagian paha. Setangnya juga lebar dan dia punya racer juga cukup tinggi. Tangannya relax pastinya, cuman memang kalau buat di on road ngebut gitu ya, dia kecilan Pak. Kecilan.
Karena memang ini kan harusnya Vortec kan versi adventure touring gitu yang lebih buat tempuh jarak jauh gitu. Cuman windshield kecilan lah kalau menurut saya. Dan ini windshieldnya dua-duanya model fix ya, nggak ada setelan manualnya. Betul. Buat naik turun. Nah ini masih oke, tangan juga relax banget sih buat belok-belokin. Cuma karena dia dimodalinnya itu pakai ban tapak kasar ya jadi buat adventure, pasti ada notifikasi kecepatan maksimal 170 km buat di on road. Sebenarnya sih dual purpose, cuma emang kebagi nih antara yang off-roadnya sama on-road, makanya speed ratingnya nggak tinggi-tinggi banget sih. Dan bahaya juga karena kan buat di on-road sebenarnya nggak terlalu ngegrip ya, karena big blocknya itu loh, jadi celahnya itu lebih banyak. Langsung kita bahas performa mesin, dan tentu aja kedua motor ini punya mesin yang berbeda jauh. Jadi kalau si Ducati ini khas tentu aja pakai modelnya yang L-Twin. Sebenarnya sama sih, iya baik yang Desert X Rally ataupun Desert X yang base modelnya. Tetap pakai Testa Stretta 11 derajat, 930 sekian cc lah atau 940 cc digenapinnya. Kemudian tenaga maksimalnya tadi saya udah bilang pas yang riding mode yaitu 110 PS. Nah itu ada di 9250 rpm, sedangkan torsi maksimalnya ada di 92 Nm pada 6500 rpm. Kemudian dia ada riding mode tadi ada 10 atau 8 lah ya, ada banyak banget. Pendinginnya tentu aja pakai cairan di dalam sini atau radiator, kelihatan di situ. Kemudian karena dia modelnya L-Twin, jadi kita kalau ngelihat dimensi mesinnya tuh gede banget. Jadi di sini kepala silinder yang pertama di sini. Kemudian pipa knalpotnya lewat sini, lewat bawah nih. Lewat bawah kalau yang silinder 1. Kemudian kalau kita ngeliat silinder 2-nya itu ada tepat di bawah tangki bensin atau deket ini nih, deket posisi duduknya si pengendaranya. Panas. Cuman iya, itu dia. Jadi emang di media luar pun bilang gitu. Jadi kalau dibanding sama Tenere, salah satu kelemahan ini tuh kalau dibuat blusuk-blusukan gitu adalah panas. Karena si pengendara itu menyelangkangi satu silinder di bawahnya gitu, di silinder 2-nya. Yang mana pipa knalpotnya itu lewat sisi belakang nih, dekat monoshock. Kemudian dia ketemu di bawah di sini dekat catalytic converternya, baru ke silencernya yang nggak terlalu besar ya. Lucu banget sih. Kemudian tentu aja dia koplingnya pakai manual, tapi kalau yang versi yang sekarang ini udah pakai yang wet clutch semua, apalagi buat motor off-road biar nggak gampang kotor, nggak gampang rusak dan segala macamnya. Terus kalau kita ngeliat lagi, oh di sini ada engine guard di varian rally karena emang buat brusuk-brusukan. Jadi biar lebih aman area bawah mesinnya. Lalu apalagi ya? Quick shifter jangan lupa. Jadi bisa non kopling kalau ngoper-ngoper di hutan. Kalau putus selang remnya gitu. Kalau putus selang rem. Selang koplingnya putus. Iya. Tenere. Tenere. Ini spek mesinnya 2 silinder segaris kan. 2 silinder segaris. Basic aja. 2 silinder segaris tapi cross plan 2. Yes. Nah, 2 silinder jadi teknologi Yamaha CP2 atau disingkatnya. CP2. 4 tak DHC dengan pendingin cairan dan radiatornya gede banget nih bawah tuh. Apalagi tankinya juga gede, bener. Jadi nanggap udara tuh lebih banyak gitu karena tankinya pun kayak slotnya ini juga bentuk kayak orang mau nangkep nadangin ayam gitu. Nadangin ayam. Kok ini nadangin angin ya? Nadangin angin gitu. Biar jadi masuk semua. Anginnya biar masuk ke radiator. Nah tenaganya itu di 73,4 PS. Wah. Kecil sih Kecil. ketimbang Desert X. Cuman tenaganya ini kalau dilihat di media luar juga ini cukupan banget. Torsinya itu di 68 Nm. Lagi-lagi yang nggak gede juga ketimbang si Desert X. Transmisinya 6 speed manual dan dia masih pakai kopling biasa, pakai Kabel ya? kabel. Lalu transmisi juga belum ada quick shift seperti biasa. Udah itu aja. Itu aja. Dengerin suaranya dong. Dengerin suaranya dan ini karena teknologinya pakai CP2. CP2. Jadi nggak seperti Yamaha R25 suaranya. Harusnya ya. Coba kita lihat. Cuman karena ini bensinnya Tigris nih, kita lihat dulu nih. Tadi nyobain sih belum bisa hidup ya. Kita cobain sama-sama. Wah, R25 nih. Iya R25 ya? Ya mungkin karena Gas. efek bensinnya habis. Bisa nggak digas? Suaranya tidak seperti CP2 yang saya tahu nih. Gede. Iya, jadi agak gede gitu. Kalem, suara mesinnya adem, ya berwibawa lah ya. Berwibawa. Tapi kayaknya sih karena bensinnya tiris nih. Jadi agak nggak normal ya. Jadi nggak normal gitu. Ketimbang Desert X yang tadi udah dicoba tuh langsung gun. Karena kita ngelihat di Desert X ini tankinya bensinnya banyak. Sumbangin kemari lah. Iya nih.
Harusnya disebelah sana ya, biar nyalain normal. Coba kita dengerin si Desert X ini. Suaranya pasti brutal, khas Ducati banget. Oke. Coba kita modelnya. Seperti Kasar ya? Tesla Stretta pada umumnya. Kasar ya. Iya. Tapi itu nggak berarti rusak ya. Iya. Karena emang karakter mesinnya Ducati itu emang agak sedikit beger mericik. Jadi emang nggak sehalus yang mungkin brand Jepangan dan salah satunya Yamaha. Jadi dia emang kesannya tuh brutal, nakal gitu ya, dan kayaknya tuh powernya tuh meledak-meledak gitu lah. Tapi sebenarnya tadi kalau ngedengerin suara di silencernya itu lebih senyap dibanding suara mesinnya. Suara mesinnya berisik banget, tapi suara silencer kayak cret. Mungkin karena ini juga sih, karena buat standarisasi Euro juga, jadinya catalytic converternya nih lumayan nahan Udah Euro suaranya. 4 ya, apa 5? 4 apa 5 ya? Antara itu lah. Sekitar itulah kurang lebih. Kira-kira seperti itu teman-teman, komparasi termahal kita hari ini. Ya, Yamaha Tenere 700 World Rate seharga 400 jutaan kurang lebih. dengan Ducati Desert X Rally Rally. harga 700 jutaan ya. 700 jutaan kurang lebih range-nya. Dan harga itu udah on the road. Udah on the road. Jadi beli tinggal nunggu surat gas langsung. Yo, jadi tinggal disesuaikan aja kalian mau yang banyak diintervensi oleh elektronik, dilengkapi banyak fitur Benar. di sini dengan harga 700 jutaan, atau yang mungkin fiturnya lebih minimalis di sana, tapi Kalian- lebih kecukupan lah ya. Benar. sebenarnya. Kalian nggak perlu fitur yang aneh-aneh karena buat yang penting bisa buat pakai belusukan, Yo, buat lompat-lompat di tanah-tanah gitu kan. Betul. 400 jutaan udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Tampilan juga baik lagi selera, ini motor adventure gaya agak-agak retro, Betul. sementara si Tenere ini adventure yang lebih arah modern. Modern. Cuman 6 ganjel ini spakbornya bahannya plastiknya ini banget ya. Plastik mentah banget ya. Plastiknya mentah banget ya. Nggak ada dicat, terus itemnya juga bener-bener itemnya ya dasar aja gitu maksudnya. Untuk harga tuh 700 juta sih harusnya Kayaknya agak kurang ya. agak gimana gitu kan. Masih mendingan 400 jutaan lah. Cuman posisi shockbreaker juga, posisi spakbor juga beda. Kalau Beda. yang trail ini lebih Nempel segitiga. Ducati lebih gantung, nempel segitiga. Kalau yang Tenere ini lebih nempel ke Fork. foreknya. Jadi kalau tanahnya belok nempel bakal nyangkut. Agak ribet sih. Cuman ada setelannya. Ini Iya. kendorin 4 baut bisa dianggap lebih tinggi dikit nih harusnya nih. Repot tapi kan masih keluar kunci kan. Mending Ya. taruh di atas kayak gini lah. Iya. Ya bedanya kan lumayan, 400 jutaan 7 juta. Ya seperti itulah teman-teman, semoga siapa tahu bisa menjawab penasaran kalian dan siapa tahu bisa menginspirasi dan mewujudkan impian kalian punya salah satu dari kedua motor ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Motorfan Indonesia, dan silakan mampir ke akun TikTok kita di Motorfan Indonesia juga, dan website kita apa nih? Ada autofun.co.id. Betul. Sampai jumpa di video selanjutnya.